Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin jamaah kajian sore Masjid An-Nur Gondang Legi yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah di sore yang insyaallah penuh dengan berkah ini, di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, kita senantiasa tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya selalu memuji, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah telah berikan pada diri kita, sehingga pada sore hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan yang mulia untuk berkumpul di tempat yang mulia, untuk mengikuti kajian keilmuan yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya. Dan mudah-mudahan ini bagian dari semangat kita untuk mengisi Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan itu Allah menerima semua amal ibadah kita di bulan Ramadan tahun ini, dan mudah-mudahan itu menjadi bekal kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan, semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah, tema kita pada sore hari ini terkait dengan nuzul Quran. Bapak dan Ibu, nuzulul Quran menika adalah istilah untuk menyatakan turunnya Al-Quran. Kalau badhe nyuwun pirsa, kira-kira Al-Quran menika diturunkan kapan Bapak Ibu? Kapan? 17 Ramadan. Nggih. 17 Ramadan menika peringatan nuzulul Quran yang sebetulnya belum disepakati juga oleh para alim, para ulama untuk memperingati turunnya pertama kali Al-Quran. Dados nyuwun sewu ingkang leres, nuzul Quran menika adalah turun atau turunnya Al-Quran menika pada saat malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu kapan? Nyuwun sewu. Ya, ada banyak pendapat tentang itu, tapi yang paling napa aja, istilahnya paling kuat adalah pada saat 10 hari di bulan Ramadan. Di hari ada tanggal yang genap. Tiga hari yang tanggal yang ganjil. Nah, di sini nyun sewu, mungkin kita bisa sedikit untuk meluruskan apa itu istilah nuzul Quran yang kita peringati 17 Ramadan. Jadi nyun sewu Bapak dan Ibu, kalau di dalam Al-Quran itu ada beberapa ayat yang menunjukkan bagaimana Al-Quran itu turun. Yang pertama terkait dengan waktunya. Dalam surat Ad-Dukhan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh dengan keberkahan. Itu Ad-Dukhan ayat 3. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat yang setiap salat tarawih sering dibaca, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi malam yang penuh dengan keberkahan itu adalah malam Lailatul Qadar. Nah, apakah tanggal 17 Ramadan menikah malam Lailatul Qadar?
dari banyak hadis, lah kok tidak sinkron. Malam Lailatul Qadarnya dalam hadis itu di 10 hari yang terakhir, terutama di hari yang genap. Lah kok ini 17 Ramadan di luar 10 hari yang terakhir. Nah, menurut keterangan Ibnu Katsir, juga keterangan dari Abdullah bin Ibnu Abbas, salah satu sepupu Rasulullah, beliau menyampaikan bahwa yang dimaksud nuzul Quran di dalam ayat ini merujuk pada turunnya Al-Quran pertama kali dari Lauhul Mahfuz menuju ke langit pertama dunia. Di langit pertama dunia itu, nyun sewu, kita tahu bahwa langit itu ada 7 tingkat, bertingkat-tingkat. Nah, yang paling dekat dengan bumi itu adalah langitnya bumi, langit yang paling dekat dengan bumi, atau langit tingkat pertama dari bumi. Yang tempat di mana diturunkannya atau tempat di mana Al-Quran itu turun itu di Baitul Izzah namanya. Turunnya pertama kali Al-Quran dari Lauhul Mahfuz menuju Baitul Izzah itu turunnya gelondongan, artinya 30 juz langsung Al-Quran turun ke langit tingkat pertama. Nah, kemudian dari langit tingkat pertama itu atau di Baitul Izzah menika mangke diturunkan kepada Rasulullah SAW menika secara bertahap. Dados sebetulnya peringatan 17 Ramadan itu terkait dengan turunnya pertama kali Al-Quran dari Baitul Izzah kepada Rasulullah SAW. Jadi ada 2 periode turunnya Al-Quran. Yang pertama dari Lauhul Mahfuz menuju ke Baitul Izzah, yang itu turunnya pada saat malam Lailatul Qadar, nuzul Quran menika. Nah, kemudian dari langit tingkat pertama disampaikan kepada Rasulullah SAW menika pada saat yang kemudian kita peringati menika, yaitu 17 Ramadan. Kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir ini Bapak Ibu, ada beberapa pendapat kapan pertama kali Al-Quran diturunkan. Terus kalau surat yang pertama kali diturunkan, mereka jumhur ulama sudah sepakat, yaitu surat Al-Alaq 1-5. Itu adalah surat dan ayat pertama kali yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Nah, tetapi waktunya kapan itu berbeda pendapat. Ada yang ulama yang menyampaikan bahwa di bulan Rabiul Awal, ada yang bilang atau berpendapat bulan Rajab, ada yang bilang tanggal 1 Ramadan, ada yang 3 Ramadan, ada yang 5 Ramadan, ada yang 9 Ramadan, ada yang 18 Ramadan, ada yang 21, 20 atau 23, 25 dan seterusnya. Jadi berbeda pendapat. Nah, kenapa kok sekarang kalau di masyarakat Indonesia itu kemudian diperingati nuzul Quran setiap 17 Ramadan? Menika terkait pendapat dari mazhab Imam Syafi'i, sebagian besar itu menyatakan tanggal 17 Ramadan. Dasaripun nopo? Dasarnya apa? Dasarnya ada di dalam Al-Quran. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa Qur'anan faqara'nahu litaqra'ahu 'alan nas 'ala bukti wa anzalnahu tanzila. Al-Quran ini diturunkan secara berlahan-lahan, secara bertahap, agar Nabi Muhammad SAW menyampaikannya secara berlahan-lahan, sedikit demi sedikit. Untuk apa? Agar para sahabat menika bisa faham betul ayat per ayat dan mampu untuk bisa menghafalnya. Kalau langsung blek 3 juz, mungkin hanya sedikit orang yang bisa menghafalkannya. Tapi karena bertahap, beberapa ayat kemudian Rasulullah membacakan itu, kemudian menjelaskannya, maka Rasulullah menjadi semakin faham
dan kemudian sangat mudah untuk bisa dihafalkannya. Jadi, dados kalau kemudian Al-Quran menika diturunkan secara bertahap, artinya ada saat pertama kali diturunkan. Nah, saat pertama kali diturunkan itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma anzalna ala 'abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Dan sungguh Allah menurunkan Al-Quran ini kepada hambanya, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW, pada hari Furqan, pada hari penentuan, yaitu pada hari apa? Yaumal taqal jam'an, yaitu di mana dua pasukan menika bertemu. Jadi malam di mana kedua pasukan itu sedang bertemu atau sedang berperang. Nah, yaumal taqal jam'an menika merujuk pada perang Badar. Nah, perang Badar menika terjadi pada saat bulan Ramadan, tanggalnya tanggal 17. Jados dari ayat ini Allah menginformasikan kepada kita bahwa Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad, ya, yang pertama kali itu malam pada saat di mana perang Badar terjadi. Artinya bukan pada saat perang Badar, tetapi malam yang sama dengan malam sebelum perang Badar. Artinya di malam tanggal 17 Ramadan pada saat Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Jadi 17 Ramadan itu terkait dengan ayat menika. Dados pertama kali Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad menurut Imam Syafi'i itu adalah pada saat bulan 17 Ramadan, merujuk ayat menika. Bisa difahami nggih Bapak Ibu nggih. Jadi kita harinya merujuk pada saat hari di mana sama dengan perang Badar, yaitu 17 Ramadan. Itu yang kemudian menjadi dasar diperingatinya nuzul Quran di masyarakat di Indonesia. Nah, setelah Al-Quran menika diturunkan Bapak dan Ibu nyuwun sewu, karena diturunkan secara perlahan-lahan, maka pun ternyata Rasulullah SAW menika mendapatkan atau metode Rasulullah SAW menerima wahyu secara bertahap itu pun juga berbeda-beda nyuwun sewu. Mungkin di antara kita ada yang masih ingat bahwa Rasulullah SAW pernah suatu saat menerima wahyu itu seperti halnya malaikat Jibril menampakkan utuh seperti malaikat, yaitu pada saat misalnya di Gua Hira utuh, kemudian menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW. Ada kalanya malaikat Jibril ketika menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW, mereka berubah dalam bentuk seorang laki-laki, kemudian ketemu Rasulullah dan kemudian menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad menika dibacakan oleh malaikat Jibril, kemudian ditirukan, diulangi oleh Nabi Muhammad sampai kemudian betul-betul faham, betul-betul hafal dan betul-betul benar apa yang dibaca. Jadi setiap bacaan apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril akan didengarkan sungguh-sungguh, kemudian ditirukan oleh Rasulullah SAW. Pernah Rasulullah SAW satu saat, karena saking inginnya tidak ketinggalan setiap ucapan yang disampaikan oleh malaikat Jibril itu, beliau segera mengulang apa yang disampaikan malaikat Jibril. Jadi segera kesusu, terburu-buru. Maka sampai kemudian Allah mengingatkan, berfirman, la tuharrik bihi lisana, janganlah terburu-buru lisanmu mengucapkan apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril, tetapi tenanglah dulu, biar malaikat Jibril selesai mengucapkan menyampaikan wahyu, baru kemudian kamu tirukan. Ya. Kemudian ada cara yang lain ketika Rasulullah SAW mereka menerima wahyu, yaitu dalam bentuk bunyi lonceng. Nah, konon menika yang paling berat menurut Rasulullah SAW ketika menerima wahyu. Ada kalanya Rasulullah SAW menerima wahyu mereka dalam bentuk ketika bermimpi. Mimpi, kalau mimpinya Rasulullah pasti betul.
Nah, ketika bermimpi kemudian didatangi malaikat Jibril dan kemudian disampaikan wahyu. Nah, ketika setiap Rasulullah SAW menerima wahyu, itu kondisinya berbeda. Jadi ketika menerima hadis qudsi dengan menerima wahyu itu kondisinya berbeda. Diceritakan oleh Aisyah ketika Rasulullah SAW menikah sedang tidur menerima wahyu, maka peluhnya itu bercucuran, keringatnya bercucuran karena beratnya menerima wahyu menikah. Jadi tidak sembarang kemudian Rasulullah langsung berusaha, oh ini dari wahyu, tidak. Rasulullah SAW tidak akan menyampaikan wahyu kecuali benar-benar yakin bahwa ini adalah wahyu dan tanda-tandanya sudah pasti. Jadi makanya beda banget antara wahyu menikah dengan hadis. Jadi kalau wahyu pasti berasal dari malaikat Jibril, sedangkan hadis itu adalah kebiasaan, ucapan, tingkah laku dari Rasulullah SAW. Jadi itu beberapa cara bagaimana Rasulullah SAW mereka menerima wahyu. Nah, bagaimana Al-Quran itu sekarang, bagi apa kedudukan Al-Quran itu buat kita? Nyun sewu. Pada saat zaman Nabi Muhammad SAW menikah diutus di masyarakat Mekah. Masyarakat Mekah menikah adalah masyarakat yang sudah hampir sempurna kejahatannya. Semua tingkat kejahatan yang sekarang dilakukan oleh orang itu sudah pernah dilakukan pada saat zaman jahiliyah. Nyun sewu, menipu, merampok, memperkosa, nyun sewu, berzina, apalagi riba, membunuh, dan semuanya kejahatan ada pada saat itu. Tapi ketika Al-Quran diturunkan, maka kemudian kita tahu masyarakat yang awalnya jahiliyah seperti itu berubah menjadi satu tatanan masyarakat yang masyarakat itu paling baik, terbaik sepanjang zaman ketika dunia ini ada. Jadi generasi yang paling utama, generasi yang paling baik adalah generasi pada saat zaman Rasulullah SAW. Padahal pada saat awal beliau diturunkan, awal beliau diutus dunia Nabi, masyarakatnya adalah masyarakat jahiliyah. Itu karena apa? Karena berkah dari Al-Quran menikah. Jadi Al-Quran menikah digunakan sebagai hudan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Baqarah 185. Jadi Al-Quran menikah diturunkan kepada manusia untuk sebagai petunjuk. Karena dengan adanya petunjuk itu kemudian nyun sewu, Allah tidak mengutus mukjizatnya Nabi Isa berupa tongkat. Allah tidak mengutus kepada Nabi Muhammad mukjizat Nabi Isa. Allah tidak mengutus mukjizat Nabi Nuh kepada Nabi Muhammad untuk bisa membangun masyarakat yang begitu luar biasa kuatnya, yang luar biasa indahnya, yang luar biasa keutamanya. Tetapi menurunkan Al-Quran sebagai huda, sebagai petunjuk bagi umat manusia, sehingga kemudian bisa menghasilkan suatu generasi yang terbaik yang pernah ada dari zaman Nabi Adam sampai kemudian nanti zaman ketika dunia ini berakhir. Yang terbaik adalah generasi Nabi Muhammad SAW karena adanya hudan melalui Al-Quran menikah. Kemudian Al-Quran sebagai wabayyinati minal huda, penjelasan agar kita semua berada dalam garis, dalam jalan yang lurus, dalam jalan yang baik, yang benar. Misalnya apa? Kita diajarkan melalui Al-Quran menikah bagaimana cara kita nyusun sewu, mendidik anak, bagaimana ketika anak itu masih dalam kandungan, bahkan ketika sebelum anak itu lahir, itu kita sudah diajarkan, dituntunkan bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berperilaku. Kemudian bagaimana anak itu ketika tumbuh umur masih kecil, kemudian remaja, kemudian dewasa awal, kemudian kita menjadi orang tua, kemudian kita di atas 40 tahun, kemudian kita sampai 60 tahun, kita benar-benar diajarkan betul, dituntun melalui Al-Quran menikah. Kemudian setelah kita mati, bagaimana alam barzah itu terjadi, kemudian bagaimana setelah hari kiamat itu kita akan dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian kita akan dimintai pertanggungjawaban, kita akan ditimbang semua amal ibadah kita, kemudian kita akan dihadapkan pada pilihan kita masuk surga atau masuk neraka.
Maka itu semua dijelaskan cukup lengkap di dalam Al-Quran dan kemudian akan dilengkapi dalam hadis. Jadi itu adalah wabayyinati minal huda wal furqan. Dan yang terakhir tentu saja adalah sebagai pembeda. Jadi kriteria baik tidaknya sesuatu itu mestinya dikembalikan kepada Al-Quran. Itu sebagai bukti atau sebagai fungsi Al-Quran sebagai Al-Furqan. Nah, kita nyuwun sewu sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW tentu saja wajib bagi kita untuk mau mempelajari Al-Quran. Paling tidak bisa membaca nyuwun sewu. Jadi nyuwun sewu. Kalau kita buka Al-Quran nyuwun sewu, di halaman muka itu Al-Quran tulisannya pun apa Bapak Ibu? Al-Quranul Karim. Artinya Al-Quran yang mulia. Kenapa Al-Quranul Karim? Karena memang Al-Quran itu adalah kitab yang paling mulia. Tidak ada kitab yang lebih mulia daripada Al-Quran. Tidak karena dimuliakan secara tanpa asumsi, tanpa dasar. Tetapi memang dari sudut pandang manapun tidak ada kitab yang paling mulia dibandingkan dengan Al-Quran. Tidak ada kitab yang tidak ada kesalahan sedikit pun sejak 1400 tahun yang lalu sampai sekarang kecuali Al-Quran. Tidak ada kitab yang terpelihara setiap hurufnya, bacaannya kecuali Al-Quran. Bahkan kitab suci manapun di agama yang ada di dunia ini tidak ada yang bisa mempertahankan kemurniannya. Bahkan satu huruf pun tidak akan ada yang hilang kecuali Al-Quran. Tetapi yang paling penting sesungguhnya adalah bagaimana kita bisa mempelajari Al-Quran itu dan kemudian bisa mengamalkannya untuk bisa sampai mengubah perilaku kita, mengubah akhlak kita, mengubah kebiasaan kita, sehingga kemudian kita bisa menjadi manusia yang seutuhnya. Bukan manusia yang sempurna, tetapi yang seutuhnya, yang diinginkan oleh Allah dan Rasul. Nah, minimal nyuwun sewu kita mestinya ikut membacanya atau bisa membacanya. Nyuwun sewu. Di Al-Quran menika mulia. Bahkan yang lebih hebatnya lagi Al-Quran itu adalah bisa memuliakan orang yang berinteraksi atau segala sesuatu yang berinteraksi dengan Al-Quran. Nyuwun sewu. Al-Quran menika mulia, tapi sekaligus juga bisa memuliakan orang yang mau berinteraksi dengan Al-Quran atau segala sesuatu yang berinteraksi dengan Al-Quran. Nyuwun sewu. Tadi sudah disinggung. Bulan yang paling mulia menika adalah bulan apa Bapak Ibu? Bulan apa? Bulan apa? Ramadan. Kenapa bulan Ramadan menika bulan yang paling mulia? Karena di dalam bulan Ramadan menika bulan di mana turunnya Al-Qur'an. Nyuwun sewu. Malaikat yang paling mulia sinten Bapak Ibu? Malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril itu malaikat yang paling mulia? Karena membawakan wahyu Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Nyuwun sewu. Nabi yang paling mulia Nabi Muhammad, karena beliau yang diberikan risalah untuk bisa membawakan Al-Quran. Malam yang paling mulia malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena malam di mana turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz menuju ke Baitul Izzah. Nyuwun sewu, kertas yang ada tulisan Al-Quran mereka, ini nggak mungkin digunakan sebagai kaset, nggak mungkin digunakan sebagai lap, nggak mungkin digunakan untuk bungkus kacang saja gitu. Tapi akan diletakkan di tempat yang mulia, di tempat yang di atas. Kalau jatuh diambil lagi tempat yang mulia. Bahkan kalau Al-Quran sampai ada yang kemudian menciumnya, tapi terlepas dari boleh dan tidaknya. Tapi sekali lagi, Al-Quran kertas yang ada tulisan Al-Quran pun menjadi lebih mulia karena berinteraksi dengan Al-Quran. Termasuk juga manusia biasa seperti kita. Rasulullah pernah mengingatkan, pernah menyampaikan, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian, yang terbaik di antara kita adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengamalkannya. Jadi bukan orang yang nyuwun sewu, orang yang paling pintar, bukan orang yang paling kaya, bukan orang yang paling berpangkat, bukan orang yang paling ganteng, enggak.
tapi orang yang paling mau belajar Al-Quran dan mau mengamalkan dan mau mengajarkannya. Itu adalah sebaik-baik orang di antara kita. Nyun sewu. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang mulia, yang salah satu amalan utamanya adalah membaca Al-Quran. Rasulullah pernah menyampaikan, man qara'a harfun min kitabillah falahu bihi hasanat wal hasanatu bi asri amsaluha. La aqul alif lam min harfun walakin alif harfun lam harfun min harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, satu huruf gimana kok, akan mendapatkan satu kebaikan, yang satu kebaikan itu akan mendapatkan ganjaran 10 kebaikan. Jangan bilang alif lam mim menika satu huruf, tapi alif lam mim menika adalah 3 huruf. Alif piyambak, lam piyambak, mim piyambak. Terus menjawab alif lam mim menika mendapatkan 30 kebaikan. 3 dikalikan 10. Nyun sewu, kita tahu di bulan Ramadan menika semua amal dilipat gandakan minimal 10 sampai 700. Kalau kita membaca satu huruf saja di bulan Ramadan, maka menjadi 100 kebaikan. Oke. Nih. Dari hadis ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah menjelaskan bahwa satu kebaikan setiap satu huruf yang dibaca itu adalah ketika dibaca dalam keadaan tidak berwudu. Tetapi ketika orang berwudu kemudian membaca Al-Quran, setiap hurufnya pahalanya adalah 25 kebaikan. Itu satu huruf ketika orang itu berwudu. Ketika dibaca orang yang sedang sholat, imam membaca atau kita sholat sunnah membaca Al-Quran, setiap huruf yang dibaca ketika kita sedang sholat itu mendapatkan 100 kebaikan. Kalau di bulan Ramadan berarti satu huruf dikalikan 10, artinya 1000 kebaikan. Tapi nyuwun sewu, kadang ironis, mungkin di tempat yang lain ya. Jadi saya kebetulan kerjanya di Semarang, jadi dari Senin sampai Jumat itu di Semarang. Di masjid kami itu kalau imamnya panjang sedikit, maka banyak orang yang kemudian batin, bahkan disampaikan kepada pengurus. Batinnya itu ya kok imamnya panjang men rarek rampung-rampung. Itu di sana. Mungkin kalau di sini berbeda nggih Bapak Ibu. Dalam? Oh, sawi ternyata. Oh, nggih. Berarti mboten berbeda berarti nggih. Nggih. Padahal mestinya nyun sewu, kalau logikanya kita bersyukur imamnya bacaannya itu panjang sedikit karena kita sedang menabung amal kita di bulan Ramadan tahun ini. Nggih. Ini pengalaman pribadi. Kalau saya mendapatkan bacaan dari imam yang panjang, kalau saya yang grundel dalam batin, kok ora rampung-rampung, kok ora sujud rukuk-rukuk begitu. Selama sholat pasti kita tidak akan khusyuk. Nggih mboten. Kayak ora ikhlas grundel gitu. Padahal kita grundel atau tidak, imamnya mendengar mboten? Enggak dengar, ya tetap baca saja panjang. Dia tetap membaca sesuai dengan apa yang ingin dibaca oleh imamnya. Sehingga kalau menurut saya, kalau ada bacaan imam yang panjang, kita nikmati saja. Insya Allah kalau hati kita ikhlas mendengarkan, menikmati, kita akan jauh mendapatkan banyak manfaat. Kita lebih ikhlas, kita lebih khusyuk. Saya itu menika. Mungkin mulai tadi nanti malam dicoba mengatur. Jadi kalau dinikmati kemauan, insya Allah itu adalah baik, banyak hikmahnya. Kalau Nabi Muhammad nyesewut. Oke, kita kalau belajar sejarah nggih, orang-orang salafus saleh menika. Kalau di bulan Ramadan mereka itu berlomba untuk bisa membaca Al-Qur'an sebanyak-banyaknya. Ya, mereka mungkin sudah mentadabburinya nggih karena mereka para orang-orang salaf yang berilmu. Tapi mereka semakin bersemangat ketika bulan Ramadan itu tiba. Ada seorang sahabat Azbat bin Yazid, beliau membaca Al-Qur'an menika khatam 3 hari sekali. Ada yang khatam dua hari sekali. Ada yang khatam 2 hari sekali di awal Ramadan, ketika di akhir Ramadan sehari itu khatam sekali. Oke.
Kalau nyun sewu, Imam Syafi'i salah satu madhab utama imam madhab kita yang utama, itu beliau sebulan 60 kali. Sehari berarti 2 kali khatam. Bahkan Rasulullah SAW menikah nyun sewu, yang memurojaah membaca Al-Quran itu bukan hanya kita manusia dan para sahabat. Rasulullah SAW ketika bulan Ramadan tiba, maka beliau pun membaca Al-Quran yang sudah diturunkan Nabi Muhammad dan kemudian dimurojaahkan, dibacakan ulang kepada malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril setiap bulan Ramadan mereka mengecek bacaan Al-Quran yang sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dibaca sampai tartil. Sehingga yakinlah bahwa Al-Quran itu memang sudah terjaga sejak dari awal Allah Subhanahu wa taala mereka menurunkan. Itu sudah janji dari Allah. Inna nahnu nazzalnal Qur'an, inna nahnu nazzalnal dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguh Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah yang pasti akan menjaga Al-Quran itu sampai akhir nanti. Nah, terkait menika, mestinya kita pun juga meskipun tidak sama dengan para salafus soleh, sahabat, tabi'at dan sebagainya, tapi paling tidak yuk kita semakin bersemangat saja membaca Al-Quran. Kalau yang bacaannya kurang bagus, kurang lancar, nyuwun sewu, insya Allah itu dapat pahalanya 2 kali. Bacaan belajar Al-Quran dan bacaan Qurannya sendiri. Sedangkan yang sudah lancar insya Allah mendapatkan kedudukan yang mulia, bahkan disetarakan dengan malaikatnya yang mulia. Jadi monggo, ini di bulan Ramadan, bulan di mana turunnya Al-Quran, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak keringanan, memberikan begitu banyak keutamaan amal-amal kita, maka monggo mari kita manfaatkan. Salah satunya adalah dengan banyak membaca Al-Quran. Karena nyuwun sewu, Al-Quran itu tidak hanya tadi kitab yang mulia, tetapi juga bisa memuliakan orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Bahkan Al-Quran menika nyuwun sewu menemani kita ketika kita nanti di alam barzah, bahkan akan menemani kita dan menolong kita nanti ketika di hari akhirat. Nyuwun sewu, Al-Quran itu bisa menjadi syafaat buat kita. Ketika di alam kubur, maka Al-Quran itu akan menemani kita. Nyuwun sewu, di alam kubur, di alam barzah kita sendirian, sunyi, senyap, gelap. Maka yang bisa menerangi kita di alam barzah kita itu adalah Al-Quran, bacaan Quran kita. Al-Quran akan berwujud seorang lelaki yang sangat tampan, atau mungkin seorang nyun sewu akhwat yang sangat cantik yang membersamai akhwat. Kalau dia laki-laki akan dibersamai oleh lelaki yang sangat tampan yang mau menemani seseorang di dalam kuburnya, dan orang itu adalah Al-Quran. Jadi kalau kita mau berinteraksi dengan Al-Quran, maka Al-Quran nanti yang akan menemani kita ketika tidak ada siapa-siapa di hari alam barzah nanti, sampai kemudian hari kiamat. Nah, ketika di hari kiamat nyuwun sewu, Al-Quran itu akan bisa memberikan syafi'an siapa? Li ashabihi, memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada ahli-ahli Al-Quran. Siapa? Orang yang mau membaca Al-Quran, mau mentadabburi Al-Quran, mau mengajarkan Al-Quran, itu akan ditolong, akan diberikan syafaat oleh Al-Quranul Karim ketika nanti kita di hari akhirat. Jadi selama hidup kita, selama mati kita, selama kita nanti di akhirat, mudah-mudahan kita semua bisa diberikan syafaat oleh Al-Quranul Karim. Sekali lagi nyuwun sewu Bapak dan Ibu, monggo kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ini masih hari yang ke-15, masih setengah bulan lagi. Masih banyak hal yang bisa kita kerjakan untuk bisa mengejar amaliyah soleh kita di bulan suci tahun ini. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi hujah kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Langsung Mak tutup. Sebelum kita akhiri, ada permintaan, monggo kita berdoa bersama-sama. Doa sebelum berbuka adalah salah satu doa yang insya Allah akan dijibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo mari kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma tawwil umurana bit ta'ah wa khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma rabbana minas solihin. Allahumma rabbana minas solihin. Rabbana minas solihin. Allahumma yassir lana umur dunya fid dunya wal akhirah. Allahumma sallina ya Allah fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.